Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita dari kelompok kita ingin menjelaskan produk UML dari namanya apa? Project kita. Kita lanjut ke anggota kelompok kita. Yang pertama ada Tri Alfa Visitki, ada Irfan Apasani, Aksdi Prasetyo, dan saya Muhammad Nakar. Halo guys. Untuk menjelaskannya. Baik, di sini saya akan menjelaskan tentang use case diagram. Nah, di sini dapat kita lihat terdapat admin, use case milik admin itu sebelum melakukan login, setelah melakukan login, dia dapat mengakses tentang soal dan jawaban, lalu dia dapat menambah admin, lalu dia juga dapat input sebuah jurnal, lalu melihat hasil ujian dari beberapa peserta yang telah mengakses soal yang telah dibuat oleh admin, lalu melihat jumlah peserta. Nah, di sini dari user dapat dilihat, user dapat mengakses beberapa jurnal yang dapat mereka download, lalu tentunya juga dapat mengerjakan soal dan melihat hasil nilainya. Next. Oke, di sini bisa kita lihat sequence diagram ya. Nah, di sini user start session. Dari start session ini sistem akan menjalankan beberapa, yaitu mengerjakan soal dan pembahasan PDF. Nah, komputasi ini dilakukan setelah admin sebelumnya menginput data tentang input data user. Jadi peserta sebelumnya telah diinput oleh admin, lalu admin juga menginput PDF untuk pembahasannya, lalu juga menginput soal. Nah, di sistem nanti dikalkulasi agar user dapat agar kita dapat mendapatkan nilai hasil di sini. Next. Nah, di sini masih sequence, dapat dilihat kejelasan dari admin dan user. Dalam panel ini login admin user pertama-tama. Di sini ada login, di mana login ini diperlukan ID dan password. Lalu setelah masuk ID dan password, di bagian input data ini hanya dapat dilakukan oleh admin, di mana di sini admin dapat menginput data dari data user, PDF, dan soalnya. Nah, user ini akan diarahkan kemana, yaitu diarahkan ke soal, di mana bagian soal ini adalah yang paling penting untuk user. Lalu akses menu utama ini dapat diakses oleh admin dan user. Next. Di sini indeks. Nah, kelas diagram. Di sini kelas diagram dari indeks ada kelas user, di mana kelas user ini peserta dan admin. Lalu di kelas soal ini terdapat beberapa subkelas, yaitu Saintek, Sosum, dan IPC. Nah, lalu di bawahnya lagi ada kelas ebook, di mana subkelasnya ini adalah Saintek, Sosum, dan IPC. Next. Ya, sekarang ada deployment diagram. Deployment diagram ini menjelaskan bagian-bagian dari client desktop, web service, application server, dan data storage. Dalam application server terdapat data admin dan pembuatan soal. Dan data admin ini terhubung dengan
data storage yang bisa ke indeks atau ke halaman utama. Lalu dari pembuatan soal ini terhubung ke data storage yang ada di data soal dan data e-book. Data soal ini akan terhubung dengan halaman indeks atau halaman utama. Karena di sini ada data model. Data model ini menjelaskan terhubungan database atau relasi-relasi yang ada di database. Di sini kita bisa melihat saling berhubungan antara satu kolom dengan kolom yang lainnya. Di sini ada PDF file nyambung dengan tanya dan login. Lalu kita lanjut ke user interface design. Untuk user interface design ini saya sudah membuat desainnya sedemikian rupa untuk halaman indeksnya. Untuk halaman indeks tampilannya seperti ini. Lalu dan ini adalah halaman untuk menambah soal atau pertanyaan yang akan dimasukkan ke dalam aplikasi berbasis web ini. Pertama-tama kita caranya untuk menambahkan soal tersebut, klik tambah. Jika sudah, ntar kita data pertanyaan, jawabannya apa, jawaban B apa, jawaban C apa, dan jawaban D apa, dan jawaban E apa. Dan kita akan mengetahui kunci jawabannya di sini. Dan untuk mengedit dari, misalkan soal kamu diedit, kita klik edit di sini. Lalu kalau ingin dihapus, tinggal tekan del yang ada di sini. Lalu di sini ada, silakan Irfan. Oke, selanjutnya ada tampilan dari admin soal ujian online. Berikut simulasi ujian SBMPTN. Berikut daftar soalnya. Di situ ada daftar soal. Jika ingin memilih soal saintek, bisa memilih saintek. Berikutnya ada soshum. Jika ingin memilih soshum, silakan memilih soshum. Dan ada soal IPC. Jika punya keinginan soal IPC, tinggal pilih soal IPC. Terus berikutnya tampilan dari soalnya dan ada jawabannya. Di situ jika sudah mengerjakan bisa next. Di situ ada tombol next, bisa dipencet. Berikutnya. Maksdi. Maksdi Prasetyo. Suaranya di mute. Ya, di slide selanjutnya saya akan menjelaskan tentang data user ya, di mana di sini ada nomor, username, nama lengkap, alamat. Nah, jika admin ingin menambahkan, kita klik tombol button yang berwarna biru, tambah. Nah, untuk yang di sebelah kanan aksi itu yang warna merah itu untuk menghapus datanya atau usernya. Next. Next, bro. Nah, selanjutnya ini ada daftar e-book. Di sini sistemnya sama data user ya, di mana jika ingin menambahkan daftar e-book, tinggal menekan tombol button yang berwarna biru itu, plus tambah. Nah, di situ akan ditambahkan nomornya, saintek, soshum, campuran. Bisa ditambah sesuai yang diinginkan oleh admin. Nah, yang di sebelah kanan itu aksi untuk menghapus data atau tabelnya. Ya, sekian aja dari saya. Sebenarnya ada desain user face yang untuk login, tapi saya lupa untuk membuatnya. Jadi sekian presentasi dari kelompok kita. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.